Bagaimana spirit Ramadan bisa dibawa keluar Ramadan? Kebanyakan kan semangatnya di Ramadan itu aja. Terlihat dari masjid-masjid yang pakai tenda keluar. Sampai tendanya itu keluar kalau pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian habis itu babak semifinal. Habis itu final, akhirnya adalah malam Idul Fitri, itu kembali ke pemain inti. Pemain naturalisasi kabur semua sudah. Makanya kalau kita pahami, makanya tadi awal kajian kita kalau ingat, coba ingat. Di awal kajian kita tadi adalah judulnya, jangan jadikan agama sebagai seremonial, rutinitas. Rutinitas Ramadan, rutinitas Sya'ban, rutinitas Rajab. Jangan jadikan sebagai rutinitas. Maka pahami maknanya. Syawal artinya, kita lihat penggunaan kata Syawal. Ini tiang neraca timbangan. Timbangan zaman dulu, bukan timbangan duduk, timbangan yang pakai tiang. Di sisi kiri ada alat penimbang, di sisi kanan ada alat penimbang. Ketika diletakkan barang yang ditimbang, lalu salah satunya naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik itu bahasa Arabnya Syawal. Naik ke atas artinya Syawal. Ekor ayam turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas, itu disebut dengan Syawal. Apa itu? Ekor kalajengking naik ke atas. Kemudian ketika onta, musim panas, moncong onta dikerubungi lalat, maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat, maka itu disebut dengan Syawal. Maka makna Syawal adalah peningkatan. Makanya setelah Ramadan disuruh puasa 6 hari. Untuk apa puasa 6 hari? Semangat di bulan Syawal, semangat di bulan Ramadan dilanjutkan ke Syawal. Itu dipahami maknanya dengan baik. Sudah saya pahami dengan baik, tapi tetap juga molor sholat subuh jam 6:30 Pak Ustaz. Maka sering-sering ngelihat orang sakit. Sering-sering ngelihat orang sakit itu membangkitkan semangat ibadah. Bagi yang sedang down sekarang, udah dengar ceramah, enggak juga ngecas, enggak naik juga, maka pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, Mas mau jenguk siapa? Semua yang sakit mau saya jenguk. Ikuti orang mati. Man syahidal janazata, siapa yang ikut jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah, lahu qirat, dapat 1 pahala. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai dikubur di liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Apa kata Rasul? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Maka apa manfaatnya melihat jenazah terbujur kaku, yang dulu kaya raya, yang dulu profesor, doktor, penguasa, yang dulu hebat, masyhur, ternyata kalau mati yang dibawa hanya amal juga. Memang yang paling sulit adalah istiqomah. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausini wa aujiz, berikan aku 1 pesan, jangan banyak-banyak, singkat, padat. Apa dia? Qul amantu billah tsumma istaqim, istiqomahlah. Makanya orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Ketika sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka malaikat sudah turun berbisik ke telinganya, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu, dan yang dapat itu hanya istiqamah. Maka terus berjamaah, alaikum bil jamaah. Ada pengajian, datang. Ada kajian-kajian dekat rumah, di masjid, hadir. Itu salah satu cara untuk istiqomah. Lihat orang sakit, jenguk orang mati, terus berjamaah. Harus ada memaksakan diri. Kalau tidak ada, kamu kenapa enggak kajian? Saya ngalir aja lah seperti air. Ngalir apa? Iya, kalau air comberan, ngalir aja lah. Terserah yang di atas saja lah. Apa di atas? Cicak. Harus ada bergerak, ngerti, paham. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai kapan batas boleh mengqadha saum?
Ini puasa Ramadan tahun lalu. Ini 29 hari lagi puasa. Maka puasa yang ini diqadha'nya kapan? Nih, qadha' artinya ganti. Ini kesempatan emas nih. Puasa, ganti puasa sekarang. Siapa yang mengganti puasa di bulan Sya'ban, hari Senin automatically dapat 3. Puasa qadha' lunas 1 hari, puasa sunat Sya'ban dapat, puasa hari Senin dapat. Niatnya satu aja. Saya niat puasa qadha', otomatis dapat 3. Jadi enggak perlu niatnya 3. Saya niat puasa qadha' sekaligus puasa sunat Sya'ban sekaligus puasa Kamis. Batasnya kapan? Sampai Ramadan ini. Kalau ntar sampai Ramadan dia belum mengqadha' juga, apakah gimana? Maka dia tetap qadha' selesai Ramadan, hanya saja kena denda plus. Kalau di sini dia cuma qadha'. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, maka dia kena 2. Qadha' plus fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin 1 hari. Bukan 1 kali makan. Banyak orang berpahaman keliru, 1 kali makan. 1 hari makan. Ustaz, 1 kali apa 1 hari? 1 hari. 1 hari berapa kali makan Ustaz? Kamu makan berapa kali? Kalau kamu makan sehari, kasih sehari. Kalau makan sekali, kasih sekali. Makan berapa kali? Saya makannya Ustaz, nggak pernah saya hitung. Dikit-dikit makan. Paling tidak 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belakangan ini malu dengan diri saya sendiri dan Allah, karena orang-orang yang mengkategorikan saya sebagai orang soleh. Primus berarti, pria muka soleh. Padahal di balik itu saya sekarang terjerumus kembali ke dalam salah satu dosa besar. Saya takut menjadi orang yang dikatakan munafik dan kedok belaka di hadapan Allah. Saya tidak mengerti kenapa saya terjerumus kembali setelah sekian lama, padahal tingkat keimanan amalan meningkat. Ustaz mohon untuk memberikan arahan, untuk memberikan cara kepada saya untuk taubatan nasuha, dan mohon juga Ustaz untuk berkenan mendoakan saya sehingga tidak terjerumus. Mengapa? Why? Kenapa kembali terjerumus? Maka kalau ada orang taubat, setelah taubat dia kembali ke masa lalu, yang perlu ditelusuri adalah mengapa dia kembali. Akar masalah penyakitnya apa? Saya kembali ke pekerjaan yang lama itu Pak Ustadz karena masalah ekonomi. Oh, berarti anda terjebak riba. Sebelum tobat riba, setelah tobat kembali ke riba. Berarti ekonominya mesti diperbaiki. Lepaskan dirimu dari riba. Berarti ekonomi. Apa sebabnya? Saya dulu Pak Ustadz sudah berhenti, nggak lagi nyanyi-nyanyi karaoke, lagu metal, lagu hantu, lagu setan. Tapi sekarang masih. Sebabnya apa? Pergaulan. Berarti harus dikat pergaulannya. Sebab kamu kenapa? Saya kembali ke masa lalu, perbuatan ini. Masalahnya apa? Seks. Kenapa muncul masalah seks? Karena belum menikah. Ya nikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu falyatazawwaj, menikah. Kalau enggak sanggup menikah, falaihi bisawm, berbanyak puasa sunat. Makan berkurang, libido seksual turun, nafsu ada, tenaga enggak ada. Nafsunya ada, tenaganya enggak ada. Apalagi mahasiswa di kampus, datang kawan, tengok tuh ada cewek cantik, mana udah nggak ngeliat deh. Maka disuruh banyak mempuasa sunat. Maka jangan mengobati masalah yang sebenarnya bukan inti masalah. Maka saya kalau ceramah saya mesti tahu dulu ini masalahnya apa. Jangan sampai kita bawa entrostop, ternyata orang sakit migrain. Kita bawa bodrek, dia mencret, nggak sesuai. Maka kamu yang paling mengerti tentang dirimu. Apa masalahmu? Atasi masalah tanpa masalah. Gak ada ya syariat. Kenali diri. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti dirinya. Kamu masalah sekarang. Iya. Masalah kamu apa? Disitulah letak masalahnya Pak Ustaz. Saya tak mengerti apa masalah saya. Ini paling masalah. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Sayyid Sabiq.
Said Sabiq mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini. Inishtarata bikran fabanan thayban falahul fasfu. Ini perempuan, nggak tahu entah gadis entah tidak, gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki, dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum